Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita masih kembali bisa bersama-sama mengadakan ibadah firman dan doa. Dari tempat kita masing-masing kita menyatukan hati kita untuk sebagai gereja kita bergumul bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan dan juga di dalam kehidupan doa kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau ada dalam ibadah ini dengan sebuah kesungguhan hati. Kita bersaat teduh terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih bisa menikmati kehidupan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, maka marilah tak hentinya kita memuji Dia, karena sungguh Dialah Allah yang patut kita puji. Mari setiap kita memuji Tuhan dengan satu pujian, tak hentinya kupuji Dia. KPPK 319, tak hentinya kupuji Yesus Tuhan kita. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Tak lama lagi Ia akan datang, akan ku menyambutnya. Tak lama lagi Ia akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke sorga, bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. tak henti ku puji Dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, sudah mencurahkan Roh Kudus atas kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi dalam kehidupan kami, bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, menghibur kami, menolong kami untuk berkarya di dalam hari-hari kami. Di dalam situasi apapun Tuhan, kami sungguh bersyukur anugerah demi anugerah Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah firman dan doa pada saat ini. Untuk setiap hati yang bertelur di hadapan-Mu, yang kami rindu bersama-sama bertumbuh kepadamu Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan juga berbagian dalam karya agung Tuhan untuk saling mendoakan. Bapa, berkati ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Kiranya setiap hati kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kepadanya kami senantiasa memuji Tuhan, itulah kami naikkan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Hidup kita sungguh-sungguh luar biasa dalam anugerah Tuhan. Perjalanan kehidupan kita senantiasa bersama dengan nama terindah itu, yaitu Yesus, yang menjadi nama terindah dalam hidup kita. Dan kalau kita menyadari Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa setiap waktu dalam hidup kita tidak bisa berjalan seorang diri. Setiap waktu dalam kehidupan kita sungguh-sungguh hanya memerlukan Dia. Setiap jam perlu Tuhan. Mari kita pujikan KPPK 321. Kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau setiap waktu, sungguh ku perlu Engkau. KPPK 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Ayat yang kedua, Tuhan aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. ayat yang ketiga, Tuhan aku perlu suka atau dukaku. Tuhan aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama sehati berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita baca dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan, dalam segala masa. Demikian juga ketika kami memasuki masa yang baru, yang disebut kenormalan yang baru ini, maka kami sangat membutuhkan Engkau hadir dan bersama dengan kami. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan suara-Mu yang terus menyapa kami, dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan ke depan. Tuhan, mohon berbicaralah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berbicaralah ya Tuhan melalui segala keterbatasan hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan berkatilah setiap kami jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kami semua boleh mendapatkan sapaan itu dengan nyata, dan kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui ibadah dan perenungan firman hari ini.
Terima kasih Bapa, mohon Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami memohonnya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, selamat berkumpul lagi walaupun kita tidak berjumpa di satu tempat. Kami berkumpul dalam kasih Tuhan yang indah itu. Kita bersama-sama menghayati kehadirannya. Kita bersama-sama berharap menanti suaranya menyapa dan menguatkan kita. Dan hari ini biarlah sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang masuk di dalam masa yang disebut new normal atau kenormalan yang baru. Dulu kalau kita melihat orang berjalan-jalan di luar dan sedikit-sedikit memakai masker, kita merasa tidak nyaman dan merasa orang itu aneh. Namun sekarang saudara sekalian, kalau saudara dan saya keluar tidak pakai masker, kita yang bikin orang tidak nyaman dan kita dipandang aneh. Dulu kita melihat orang-orang mengatakan, ya tidak usah terlalu bersih lah, cincai lah, gitu boleh sudah. Kok sedikit-sedikit masih mau cuci-cuci bersih-bersih begitu, hemat dong. Hari ini saudara sekalian, kalau kita tidak cuci, tidak bersih-bersih, maka orang yang takut sama kita, saudara. Hari ini saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang di mana-mana memegang gadgetnya dan online, maka kita merasa itu suatu kewajaran, kenormalan. Karena mereka tentu sedang bekerja. Tidak seperti dulu ketika sedikit-sedikit orang pegang gadget, maka kita akan melihat itu sesuatu hal yang membingungkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah masa kenormalan yang baru, yang tentunya nanti akan membawa suatu dampak-dampak, baik atau buruk, dampaknya itu pasti ada. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mesti mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kita boleh dikatakan sedang memasuki era yang baru. Kita sedang melangkah ke masa yang baru, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk itu kita butuh Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin langkah kita pada masa lampau, hari ini dan ke depan. Kita perlu belajar dari seorang yang bernama Abraham, yang juga memasuki lembaran baru kehidupannya yang dia tidak tahu. Dan dia berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, dan itu pergumulan yang berat. Namun itu perlu kita lakukan sebab kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan baik memasuki masa yang baru. Ayat yang pertama tadi dikatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata pergilah dalam bahasa Ibrani yang dipakai di sana adalah halak, yang artinya berjalan. Nah saudara sekalian, kata ini rupanya muncul di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Di sana dicatat begini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sampai usia 365 tahun. Nah itu catatannya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Kata bergaul yang dipakai oleh Henokh adalah kata Ibrani halak. Jadi saudara sekalian, menarik sekali. Kata halak itu berarti berjalan dan juga bergaul, suatu relasi yang dibangun, sesuatu hubungan yang sedang diciptakan. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika Abraham dikatakan pergilah dari negerimu, bagian itu semestinya kita maknai tidak hanya sebatas melakukan perintah saja. Bagian itu juga bukan berarti suatu kata kerja saja. Tapi bagian itu merupakan suatu undangan Tuhan yang lebih dulu membuka dirinya. Dan ini selalu kita katakan anugerah, karena manusia tidak layak menerima itu. Ini bukan perintah dari Tuhan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu kerjaan saja. Tapi ini undangan dari Tuhan agar Abraham itu berjalan, bergaul dengan Allah. Persis ketika Henokh itu bergaul akrab, intim, dan begitu indahnya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini prinsip yang membedakan iman kita dengan yang lain. Ketika kita beribadah, ketika beragama, kita melayani Tuhan, kita tidak pernah berpikir sedang melakukan pekerjaan tambahan, suatu kewajiban, peraturan. Namun kita sedang bergaul dengan Allah. Kita sedang merasakan intimnya, indahnya. Allah semesta alam yang dahsyat itu merangkul kita dan mengajak kita berjalan bersama melalui perjalanan kehidupan yang sesulit apapun. Nah ini anugerah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita hanya bisa mengatakan syukur puji Tuhan, kenapa dari sekian banyak orang saya yang mendapatkan anugerah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pertanyaannya bagaimana? Apakah saudara dan saya setelah percaya Tuhan, hidup di dalam gerejanya, melayani, dan melayani dimanapun juga, apakah itu adalah bentuk pergaulan kita yang indah dengan Tuhan? Itu yang Abraham diminta oleh Tuhan. Itulah maksud Allah kepada Abraham. Pola hidup yang baru, bergaul dan menikmati yang belum pernah terjadi dimanapun juga dan yang bisa disediakan oleh siapapun dan apapun juga dari dunia ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian ini juga memberitahukan kepada kita satu hal. Ketika kita bergaul dengan Allah, maka di sana dikatakan akan meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan negerimu, meninggalkan rumah bapamu. Ada suatu perpisahan dari suatu rumah yang sudah established, nyaman, terbiasa. Kita mesti meninggalkannya. Nah, apakah ini artinya putus hubungan?
Kalau kita membandingkan dengan sabda Kristus di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira Tuhan tidak mengajarkan seperti itu maksudnya. Namun kalau kita melihat dengan pendekatan tradisi Yahudi, maka yang dikatakan meninggalkan rumah itu menunjuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah meninggalkan rumah yang dimiliki karena itu adalah konsep lama yang membelenggu seseorang. Konsep lama yang dibangun dari tradisi kebudayaan yang diterima pertama dari ayahnya, kedua dari ibunya, ketiga dari dirinya sendiri yang berespon terhadap semuanya itu. Membangun sosok yang nyaman sekali di dalam satu rumah dan sulit untuk memperbaharui dirinya dan meninggalkan tempat itu. Maka ketika dikatakan meninggalkan, sebetulnya orang Yahudi sedang menunjuk kepada pembaharuan. Meninggalkan konsep lama, hidup yang lama yang membelenggu, menuju suatu tempat rumah yang baru, yang lebih menjanjikan, yang indah, yang memberkati. Nah saudara sekalian, saya kira ini maksud Allah. Dan ini juga maksud Kristus ketika mengatakan meninggalkan itu. Abraham ditantang, apakah kamu akan merasa puas dengan keadaan di Romamu sekarang dan apa yang kau miliki? Walaupun materi melimpah semua yang kau juga miliki? Ataukah engkau mau mengikuti perjalanan bersama saya, Allah, yang walaupun engkau tidak mengenalnya sebelum ini? Namun maukah engkau menjalani suatu tantangan yang indah ini? Nah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita hari ini? Apakah kita masih di dalam rumah lama kita? Apakah kita sulit menerima pembaharuan? Apakah kita merasa demikian nyamannya sehingga kita mengeraskan hati dan kepala kita untuk memberi diri, menerima dengan rendah hati didikan, teguran, kritikan yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui kita? Seseorang yang berjalan dengan Tuhan tidak lagi berfokus kepada dirinya. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan, maka dia sudah menaruh suatu kepercayaan dulu kepada Tuhan, lalu mengikuti Tuhan seutuhnya, karena fokus hidupnya sudah bergeser dari diri menuju Tuhan. Hari ini apa yang membelenggu kita? Hari ini apa yang masih mengikat kita, membelenggu kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh? Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita lepas dari semuanya itu. Saudara sekalian, selanjutnya kita melihat orang yang sudah mau berjalan bergaul bersama Tuhan seperti Abraham. Maka yang terjadi adalah janji Tuhan digenapi atasnya. Janjinya mengatakan, ayat kedua dan ketiga, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan seterusnya saudara sekalian. Sebagai orang percaya, seperti Abraham, maka sebaiknya jangan lagi bertanya di mana berkat Tuhan. Itu perilaku yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang di dunia ini, yang selalu bertanya dan mencari di mana berkat itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, maka kita melihat berkat itu tidak jauh dari kita. Berkat itu adalah hidup kita sendiri. Karena hidup kita sudah dikaitkan dengan hidup Allah
Hidup Allah yang merupakan sumber dari segala berkat, Sang Pencipta, Penguasa, yang bergaul dengan kita dan kita terhisap di dalamnya. Maka pertanyaannya mestinya tidak usah ditanyakan lagi, di mana berkat itu? Kita sudah ada di sana, hidup kita adalah berkat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham selanjutnya melakukan suatu tindakan yang nyata. Kita katakan itu adalah langkah iman Abraham, yang cirinya tanpa menunda-nunda. Kita lihat ayat 4 yang kelima. Di sana dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dan seterusnya, ditambah satu catatan lagi, Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus, Abraham adalah orang yang sudah mapan, semua baik-baik saja. Dan dia punya banyak alasan kuat untuk tidak menerima panggilan Tuhan itu. Apalagi saudara sekalian usianya sudah 75 tahun. Apa masih bisa berubah? Apa masih bisa mempelajari hal yang baru? Apa masih bisa jadi pola hidup? Banyak anak Tuhan, orang-orang mengatakan pembaharuan itu untuk anak muda. Pembaharuan itu selalu cirinya generasi berikutnya. Bukan generasi saya, dan saya ini sudah tua. Dengan 3 kata mengatakan, wah, laule. Kalau sudah bilang, wah, laule, saya sudah tua, itu selesai Bapak Ibu. Artinya jangan diinterupsi lagi. Itu harga mati. Nah kalau begini saudara sekalian, apakah janji-janji Tuhan itu akan berlaku atas kita? Apakah Tuhan akan bisa merubah hidup kita, memperbaharui kita lebih lagi? Sedangkan yang menutup diri adalah kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melalui studi tentang kualitas kesehatan dan harapan hidup, maka rata-rata manusia itu dalam surveinya tahun 2017, WHO menetapkan kriteria baru 5 kelompok usia sebagai berikut. Usia 0 sampai 17 tahun itu anak-anak di bawah umur. Usia 18 sampai 65 tahun itu pemuda. Usia 66 sampai 79 tahun itu setengah baya. Usia 80 sampai 99 tahun itu orang tua. Usia 100 tahun ke atas itu orang tua usia panjang. Nah jadi saudara sekalian, kalau saudara sekalian sekarang merasa laule, sudah tua, apakah benar-benar kita sudah tua? Menurut kriteria dari WHO yang baru, maka Abraham itu baru setengah baya. Nah, saudara sekalian, baiklah dengan pendekatan apapun juga, sebetulnya kita harus kembali berfokus kepada Sang Pencipta kita. Ketika Pencipta kita itu memandang kita masih bisa dan memberikan undangan dan tantangannya, pasti kita ada kekuatan dari Dia untuk melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang yang diperlukan hanyalah langkah-langkah iman. Langkah-langkah iman yang diambil seperti Abraham. Saat itu Abraham memutuskan untuk taat dan mengikut. Karena hatinya percaya. Percaya apa? Minimal ada 2 hal ini saudara sekalian. Yang pertama, Tuhan yang hadir dan menyatakan diri
tentulah ada urusan penting yang hendak disampaikan. Enggak mungkin Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, yang walaupun dia tidak terlalu kenal, namun itu sudah diberitakan dari dulu sekian lamanya. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul bersuara hanya mau iseng sama dia. Hanya mau tegur sapa saja sama dia. Pasti membawa satu message, sesuatu yang penting dan bisa diandalkan. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua. Abraham mengambil langkah iman itu karena dia mempercayai satu hal. Tuhan yang semacam itu pasti mempunyai persiapan, pasti mempunyai kesiapan di dalam dirinya sendiri yang sempurna. Yang mengatur terbaik untuk semuanya. Dan undangannya untuk dirinya itu istimewa jadinya. Maka Abraham memutuskan, kalau gitu saya mau berserah dan ikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat kita sering mendengar orang mengatakan istilah cincai. Ya, cincai. Ya, misalnya mau yang ini atau yang itu, dijawab cincai. Mau ikut ke sana atau ke sini, dijawab cincai. Mau makan apa, pesan apa, cincai. Tapi kalau mau istri atau suami, jodoh yang mana, nggak bisa cincai ya Bapak Ibu ya. Nah saudara sekalian, apa arti kata cincai ini? Secara umum orang mengartikannya itu sebagai terserah, suka-suka, suipian. Jadi saudara sekalian tidak terlalu serius. Ya, tidak serius. Apapun juga boleh. Ya. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rupanya kata cincai ini tidak berarti sedangkal itu. Ketika berbicara atau mendengar dari para senior-senior, maka cincai ini dari dalam bahasa atau dialek Tionghoa Hokkien, artinya bukan hanya suka-suka sembarang seperti itu saja. Ini sesungguhnya menunjuk ketika seseorang di dalam konteks makan bersama, maka tamu yang diundang itu adalah tamu yang dihormati. Tamu yang diundang itu adalah tamu yang istimewa. Maka tuan rumah akan menyediakan hidangan yang istimewa juga. Tuan rumah pasti akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan sempurna untuk tamu yang dihormatinya itu. Ketika tuan rumah menawarkan sebagai bentuk bagian dari kesopanan, yuk silakan, mau makan apa? Maka yang ditawari atau tamu itu yang mengerti sopan santun dan memahami isi hati tuan rumah akan mengatakan cincai. Yang artinya adalah silakan engkau yang memutuskan. Silakan engkau yang mengambil keputusan itu. Karena saya percaya engkau sudah mempersiapkan yang baik, yang sempurna, silakan dilaksanakan menurut pengaturanmu yang terbaik. Nah, jemaat dikasihi Tuhan Yesus, Abraham memang bukan orang Tionghoa, bukan orang Hokkien. Tetapi ketika dia mengatakan, ya Tuhan, aku mau taat, mau ikut engkau, dia sesungguhnya seperti sedang mengatakan, cincai Tuhan. Karena engkau adalah Allah. Allah yang sudah mengatur semuanya. Allah yang bisa diandalkan. Allah yang sempurna. Allah yang mencari saya. Tentu ada suatu persiapan, ada suatu planning yang terbaik. Saya taat. Saya ikut. Saya percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita memiliki hati seperti itu? Apakah di dalam masa-masa yang sulit semacam ini kita masih bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu terbaik untuk kita? Apakah kita masih bisa mengatakan, ya Tuhan, cintai Tuhan, silahkan yang terbaik itu kamu eksekusi, kamu laksanakan, dan saya mau taat. Saudara, memang tidak gampang untuk berjalan ke sana. Tapi baiklah saudara sekalian, kita tidak hanya mencoba-coba, tetapi kita membangun kepercayaan ini karena kita sudah mengenal Allah kita dari dulu, sekarang, dan seterusnya, tidak pernah berubah. Allah yang sama, Allah yang beranugerah, Allah yang mengulurkan tangannya, Allah yang menggandeng kita untuk berjalan bersama dengan Dia, Allah yang hendak menjadikan hidup kita itu berkat semata-mata. Maukah saudara berjalan bersama Dia? Maukah saudara mengikuti pimpinannya, bergaul dengan Dia, melangkah masuk di masa yang baru ini, masa normal yang baru? Kalau saudara dan saya melangkah bersama dengan Tuhan, percayalah pada akhirnya saudara akan melihat kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun juga yang mau mengambil keputusan berjalan, bergaul bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan tadi menguatkan kehidupan kita, bahwa hidup kita sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik ketika kita berjalan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam ibadah doa kita. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan kita nyatakan satu komitmen kita, Tuhan aku perlu setiap waktu. KPPK 321 ayat yang keempat. Tuhan, aku perlu setiap waktu untuk Engkau mengajarku. KPPK 321 ayat yang keempat. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kita bersyafaat di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk iman kerohanian kita sebagai umat percaya, untuk tetap senantiasa kuat di dalam pengenalan kita akan Allah melalui karya Roh Kudus yang sudah kita peringati di hari Pentakosta. Setiap umat bisa menjadi Kristus, saksi Kristus yang setia. Kita doakan juga untuk pelayanan multimedia, tim KLMM yang senantiasa dengan setia boleh terus memfasilitasi kita di dalam peribadatan-peribadatan yang ada. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita juga berdoa sebagai umat Allah yang digerakkan oleh kasih Allah untuk melakukan pelayanan kasih.
sebagai gereja Tuhan, banyak pelayanan kasih yang sudah dilakukan di tengah pandemi ini. Mari kita doakan juga untuk tim Kespel, pelayanan diakonia yang terus dijalankan untuk memberkati banyak orang. Mari kita satukan hati, kita berdoa membuka suara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini iman kami boleh kembali dikuatkan akan firman Tuhan. Bagi kehidupan kami senantiasa seharusnya berjalan bersama dengan-Mu. Ketika kami akan memasuki kehidupan kami yang mungkin banyak hal yang harus kami adaptasikan, kami dikuatkan Tuhan, bahwa kami bisa melewati semuanya itu. Kami bisa memasuki era new normal yang ada di depan kami dengan berjalan bersama-Mu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini bersyafaat bersama, meneduhkan hati kami dan buka kehidupan kami Tuhan. Untuk kami sebagai umat percaya, memiliki iman yang kuat di tengah segala keadaan yang ada di sekitar kami. Iman percaya kami tidak lemah, kami boleh semakin dikuatkan Tuhan di dalam mengikut Tuhan sepanjang harinya. Banyak hal yang kami bisa lakukan Tuhan. Siraman rohani yang sudah diberkati melalui gereja Tuhan yang ada. Mulai dari pagi bahkan sampai malam. Kami terus Tuhan untuk didukung, disupport. Untuk iman kami bertumbuh kepada pengenalan kepada Tuhan. Kiranya itu semua Tuhan boleh terus membangkitkan kesetiaan kami untuk hidup serupa dengan Kristus, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelayanan gereja Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk GKI Bungur yang Tuhan sudah pakai untuk boleh membawa kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk tim KLMM yang selama ini Tuhan berapa bulan terakhir ini mereka dengan jerih lelahnya boleh menolong kami di dalam ibadah secara online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, dan segala hal yang mereka sudah persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada di tempat ini, pelayanan kasih boleh Tuhan percayakan untuk gereja Tuhan ini lakukan. Kami bersyukur untuk tim Kespel, kami bersyukur untuk diakonia, dan pelayanan-pelayanan kami pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan, yang terus belajar untuk menyatakan kasih kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami bersyukur dengan segala keterbatasan hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk terus memberi dan memberi. Sebagaimana Kristus pun juga memberi yang sempurna buat kehidupan kami dalam karya terbesar-Mu. Bapak berkati untuk tim Kespel yang sudah dengan setia melayani umat Tuhan. Boleh membagikan berkat Tuhan kepada setiap kami yang memerlukan. Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati hamba Tuhan, majelis, seluruh jemaat Tuhan GKI Bungur. Terus dipersatukan di dalam iman kasih kami kepada Engkau. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa menyerahkan semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun juga berdoa untuk kesehatan kita. Di tengah segala situasi yang ada, mari kita mengingat untuk jemaat-jemaat yang usia lanjut, yang terus di dalam perjuangan kehidupan mereka, kita doakan juga. Kita doakan untuk jemaat-jemaat di dalam kelemahan tubuh mereka, mereka yang mungkin memiliki penyakit-penyakit tertentu dan memerlukan terapi sepanjang waktu ini, kita doakan. Dan kita juga doakan untuk pemerintahan kita di dalam mengatasi pandemi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa, dan nanti doa penutup akan ditutup oleh Wang Musa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Bapa, sebagai jemaat Tuhan, kami bersama-sama bergumul Tuhan, berdoa menyerahkan Tuhan, umat Tuhan, kesatuan tubuh Kristus. Kami mendukung dalam doa untuk jemaat dalam usia lanjut, mereka yang saat ini terbatas dalam gerak mereka, dan Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan tambah-tambahkan sukacita, Tuhan tambah-tambahkan damai sejahtera, Tuhan tambah-tambahkan kesehatan dalam kehidupan para usia lanjut ini, sehingga mereka Tuhan bisa menikmati waktu-waktu ini di dalam segala keterbatasan, bersama dengan anak cucu menantu dan seluruh keluarga yang mendampingi mereka. Apabila Tuhan izinkan ada di antara kami yang hidup sendirian, kiranya Tuhan Kau terus memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan Tuhan memakai kami sebagai umat Allah untuk memberikan kasih perhatian kami, mendukung mereka yang saat ini tinggal sendiri.
Bapa di surga, kami juga berdoa di antara kami jemaat Tuhan. Ada yang masih menggumulkan penyakit-penyakit tertentu Tuhan yang harus memerlukan terapi secara rutin di beberapa hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatan Bapak Ibu jemaat yang ada. Kiranya mereka diberikan satu hikmat yang dari Tuhan untuk di dalam menjaga kesehatan mereka. Mereka tetap lakukan itu dengan berkat pertolongannya dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami. Belajar untuk mendisiplin diri kami di dalam menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan memberkati terus bangsa Indonesia dengan keamanan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dan diterapkan. Kiranya itu semua Tuhan dapat diperlakukan dengan baik dan ditaati oleh setiap kami warga negara. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami sebagai gereja Tuhan. Dan kami mau rindu menyerahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Dia yang memanggil kita untuk berjalan, bergaul dengannya. Kita bersyukur dan kita pergi dengan penuh sukacita damai sejahtera yang Dia akan curahkan. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman Allah dan terima kasih untuk waktu doa bersama. Biarlah kami hidup semakin dalam lagi bergaul dengan Engkau. Berjalan semakin teguh lagi mengikut pimpinan Tuhan. Berfokus lebih tajam lagi kepada Kristus yang menjadi contoh ketaatan itu sendiri. Nah Tuhan, sekarang biarkan kami pergi beraktivitas, melakukan semua panggilan kami dimanapun kami berada, dan penyertaan-Mu serta berkat-Mu melingkupi kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.